Kita akan bahas soal spiritualitil yang belakangan ini memang sepertinya sudah mulai oleng ya, agak-agak sinting itu, jadi harus kita bahas ini. Dia begitu panik ketika P21 akan segera diterbitkan oleh kejaksaan dan dia memaksa pihak Polda Metro Jaya untuk memberikan semua bukti-bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya agar mereka bisa meneliti bukti-bukti itu. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan diri menghadapi persidangan. Lah kok enak? Nah inilah karena dia sudah mulai oleng, agak sinting, sehingga dia melakukan ini tanpa berpikir bahwa itu akan menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang peneliti. Kalau memang dia seorang peneliti yang benar, terpercaya, terakreditasi, maka dia tentu tidak akan begitu panik melihat 700-an bukti yang dimiliki oleh Polda Metro dalam rangka menjerat mereka. Kita dengarkan teman-teman. Saya bersama Mas Dr. Roy Suryo itu kami sama-sama mencanangkan bagaimana kita berdua ini membantu negara untuk menyelesaikan kasus kontroversi ijazah Joko Widodo. Jadi konsep kami di tahun 2026 itu adalah menyelesaikan kasus kontroversi ijazah ini demi martabat bangsa dan negara ini. Saking malunya bahwa apa yang sudah dia lakukan selama ini justru menjerat dia sebagai orang yang sudah melakukan pelecehan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, juga telah menyebarkan berita bohong, penipuan kepada publik bahwa apa yang dia nyatakan selama ini adalah fitnah, kebencian, serta pencemaran nama baik, maka sekarang dia beralasan bahwa apa yang dia lakukan ini katanya membantu negara untuk menyelesaikan kontroversi katanya. Padahal yang membuat kontroversi kan dia. Yang menciptakan drama ijazah ini adalah dia. Mereka. Yang memburu ijazah itu mereka. Kalau memang mereka adalah seorang peneliti, tentu mereka tidak akan meneliti hal-hal yang menjadi kontroversi. Mereka akan meneliti temuan-temuan baru yang bermanfaat buat masyarakat. Ini kan tidak. Mereka bahkan memaksakan media-media untuk menyelenggarakan debat-debat publik yang isinya adalah perdebatan pepesan kosong. Isinya orang-orang sok tahu yang mengatakan palsu tanpa bukti sedikit pun, secuil pun. Apa yang mereka sampaikan di muka-muka publik itu adalah asumsi mereka. Penelitian mereka ini, penelitian apa gitu loh. Mereka tidak memberikan kita mesin ataupun alat yang bisa dipertanggungjawabkan atas apa yang mereka tuduhkan gitu. Ini bukan temuan tapi fitnah. Tapi mereka tetap saja ingin mengatakan bahwa mereka ini peneliti yang membantu negara. Saya nggak habis pikir ya orang seperti ini ya. Kok ada gitu hidup di muka bumi ini ya. Kalau bukan orang ini berpenyakit mental yang memang sudah parah gitu ya, kesintingannya, nggak mungkin dia akan mengatakan ini. Kita ingin, visi misi kita di tahun 2026 ini adalah, kita ingin agar kasus kontroversi ijazah ini selesai dengan bermartabat. Menjaga martabat semuanya, semua pihak yang terlibat, ya, baik dari kami yang ditersangkakan maupun dari pihak mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga ya. Alasan lagi katanya dia ingin menjaga martabat Pak Jokowi. Aduh, tolol setengah modar ini. Dia selama ini mencemarkan nama baik Pak Jokowi, menghina, mencaci maki, merendahkan Pak Jokowi, mengotak-otakkan Pak Jokowi. Tetapi dia masih membela diri, katanya dalam rangka menjaga martabat Pak Jokowi. Apa yang dia jaga? Martabat apa yang dia jaga? Kalau dia menuduh Pak Jokowi nggak kuliah, menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Ini orang sinting, makanya saya bilang sinting ini orang. Salah satu hal yang ini akan menjadi sebuah, mudah-mudahan ini terobosan ya, ini sebuah breakthrough yang saya bersama Mas Roy Suryo itu lakukan, itu adalah melakukan gugatan sengketa kepada PPID Polda Metro Jaya melalui sidang KIP ya, yang Komisi Informasi yang relevan dengan Polda Metro Jaya yaitu DKI Jakarta. Karena dia panik bahwa Polda Metro Jaya memiliki banyak bukti yang akan menjerat mereka, nanti akan memasukkan, menjebloskan mereka ke penjara, maka dia katanya membuat terobosan, ingin menuntut Polda Metro Jaya supaya bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya ini diberikan ke mereka. Aduh, ini orang gimana teman-teman? Menurut teman-teman gimana ini? Kalau bukan karena gila, sinting, miring ini, nggak mungkin dia ini akan berani mengatakan ini ke ruang-ruang publik. Gimana sih? Dia yang menciptakan drama-drama, menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, menuduh Pak Jokowi sudah memalsukan ijazah, menuduh bahwa foto di ijazah Pak Jokowi bukan punya Pak Jokowi. Nah, Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu ya sudah menyampaikan bahwa mereka menolak ya. Kami belum melakukan gugatan, mereka sudah menolak. Artinya ini kan ada apa-apanya nih kan. Belum kita gugat, mereka sudah menolak. Jadi mereka sudah merilis bahwa Polda Metro Jaya menolak permintaan Roy Suryo CS atas 709 barang bukti ijazah Jokowi ya. Ya jelas ditolak lah, gimana sih?
Sekarang begini, dia ini maling, ngambil barang di rumah saya. Barang itu sama dia diklaim sebagai barang dia. Ini punya saya, punya saya. Kemudian saya melaporkan ke polisi. Itu barang saya dicolong sama dia. Tapi dia ngaku itu barang dia. Kata polisi, ibu punya bukti nggak? Ada buktinya. Ini. Polisi juga mencari bukti. Oh iya, ternyata ibu pernah beli ini. Ada bondnya saya beli. Kemudian ada tokonya. Kemudian saya pernah pakai foto-foto saya pakai barang itu, tas misalkan yang saya pakai tas itu kemana-mana. Kemudian si spiritualitil ini datang ke Polda, saya minta dong bukti-buktinya. Ya jelas ditolak, kan goblok dia ini. Aduh, peneliti goblok. Nah, kami berpegangan kepada undang-undang karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mempersyaratkan bahwa dokumen yang menjadi area publik ya itu adalah punya kewajiban untuk dibuka. Apalagi Dia minta 709 bukti yang ada di kepolisian, di Polda Metro. Beralasan bahwa 700-an bukti itu adalah milik publik. Dari mana dia bisa berkesimpulan bahwa 709 itu milik publik? Itu kan bahannya Polda Metro yang akan dibawa ke pengadilan. Terus dia mau melihat bukti-bukti sebelum pengadilan itu berlangsung. Artinya apa? Dia nih kalau dianggap seorang mahasiswa atau pelajar, dia ini sedang cari contekan supaya dia bisa menjawab bukti-bukti yang diajukan oleh kepolisian. Dengan apa? Dengan rekayasa-rekayasa dia. Dia kan penipu, pintar membuat rekayasa, ya, pembohong ulung dia ini, ya, sehingga dia ingin menyiapkan itu supaya nanti dia punya pegangan gitu, supaya dia nggak kosong-kosong amat. Karena apa? Dia bukan peneliti asli. Kalau peneliti asli, bukti apapun yang akan diajukan oleh orang yang menggugat dia akan siap menjawab. Kalau memang dia peneliti asli. Artinya apa? Selama ini dia melakukan sesuatu berdasarkan rekayasa-rekayasa dia untuk mengelabui publik, menipu kita semua. Sayangnya tidak semua publik percaya oleh omongan dia dan kita bisa patahkan semua temuan-temuan dia satu persatu. Dan inilah yang membuat dia semakin kejepit, semakin kepepet, sehingga dia bingung mau ngapain. Akhirnya dia mengeluarkan statement-statement yang menunjukkan bahwa dia itu semakin sinting. saya bisa pastikan sebesar 92,37% berdasarkan studi matematika Bayesian bahwa foto ini ya bukanlah foto Joko Widodo yang menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Lah sekarang kita memalsukan ijazah, masa kita nggak pakai foto kita? Kan goblok. Iya kan? Bodoh. Bodoh sekali pikiran dia ini. Masa sih foto yang ada di ijazah palsu kita foto orang? Segoblok itu pemalsu ijazah gitu loh. Menggunakan foto orang lain, terus memakai nama dia gitu. Kita belum pernah menemukan itu. Ada orang yang menggunakan ijazah orang lain, tapi nggak pakai foto dia, pakai foto orang itu, hanya merubah namanya gitu loh. Merubah namanya jadi nama kita di anak jenderal gitu. Ijazah orang, saya nggak ganti fotonya. Fotonya biarin aja foto yang punya ijazah. Ini gimana ini cara berpikirnya si spiritualitil ini kan, teman-teman? Jadi itu dari satu dokumen saja. Maka saya khawatir ya. Kami khawatir kalau kita nanti akan lanjut membongkar 709 dokumen yang lain. Ini yang tercoreng-moreng ya, bukan hanya Kepolisian Republik Indonesia, bukan hanya Kejaksaan, tetapi seluruh negara Indonesia akan tercoreng-moreng. Dan kami sudah siap untuk membuka, membongkar ya sampai level yang sekecil-kecilnya setiap artefak yang ada pada 709 dokumen itu. Sok yakin benar katanya. Dia akan membongkar katanya sampai mendetil dan akan membuat malu negara katanya. Polisian akan malu, negara akan malu, Pak Jokowi malu. Kamu ngomong spirituality aja jadi spiritualitil gimana? Ya, kayak gitu kok sok-sokan gitu. Kayak dia benar-benar seorang pakar. Sebenarnya dia ini dokter, tapi dokter nggak punya klinik. Artinya apa? Ilmu dia saja tidak bisa dia terapkan untuk membantu manusia. Dan saya dengar-dengar dia tuh sebenarnya punya pasien. Pasien satu-satunya siapa? Rafli Harun pasiennya. Pasien satu-satunya itu Rafli Harun. Nggak tahu apa yang diperiksa itu. Itu pertama, belum lagi tentang saksi. Ya, ini 709 dokumen ini nanti kami akan mintakan satu demi satu yang memang hak kami sesuai dengan undang-undang ya, Pak. Nanti kita akan konversikan di tempat lain ya. Ini dulu ya. Kemudian 130 saksi dan 25 ahli. Ini juga nanti akan menjadi bahan pertanyaan kami yang mungkin ribuan pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada mereka. Dan saya yakin mereka tidak akan sanggup untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan sumpah yang nanti akan mereka sampaikan. Jadi Ngancem. Kami akan memberikan ribuan pertanyaan dan mungkin saksi-saksi ini dan ahli-ahli ini nggak akan bisa menjawab pertanyaan kami. Wih, sehebat itukah kamu spiritualitil? Aduh. ini mengkhawatirkan sekali sebab kalau
kita nggak segera bersama-sama memikirkan bagaimana cara menuntaskan kasus ini ya. Ini bukan soal kami lagi, ini soal negara ya. Ini bukan soal saya, Dr. Tifa, bukan soal Pak Dr. Roy Suryo, bukan. Tapi bukan para pengacara kami yang sama-sama berjuang selama 1 tahun ini ya. Bukan soal kami ya, tetapi ini soal negara. Bukan soal kami, tapi soal negara. Kok segitu pentingnya dia itu ya. Ah, inilah ya gambaran dari si Tipa Tipu alias spiritualitil ini yang memang kian hari kian sinting, teman-teman. Terima kasih.